Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Salim Ma'rifat Papua Manokwari. Judul yang kita angkat kali ini adalah pembaharuan agama di akhir zaman. Sering kami sampaikan, agama adalah makrifat. Awaluddin makrifat, akhiruddin pun makrifat. Berawal dari kenal ya, kemudian berakhir dengan beserta berkekalan akan Allah. Agama hanya tentang makrifat ya, tidak syariat, tidak tarekat, tidak pula hakikat, tapi makrifat. Maka siapapun yang belum makrifat berarti belum beragama karena tidak kenal Allah. Kalau kamu beragama tapi nggak kenal Allah, berarti agamamu masih agama kepribadian, dogma. Orang Jerman, orang Singapura, orang Amerika ya, itu kalau membuat warga negara yang tertib, disiplin, sesuai dengan aturan ya, kemudian semangat kerja, semangat belajar, kemudian manusiawi, sosialis tinggi ya, itu nggak butuh agama, cukup dengan kursus kepribadian dan budaya yang bagus. Bahkan mereka menganggap agama itu candu, merusak itu agama. Karena apa? Sudut pandang orang sekarang, agama itu dianggap fiktif ya, orang terdogma dan membicarakan sesuatu yang tidak masuk akal karena nggak pernah bisa dialami, dibuktikan. Maka mereka menganggap cukup dengan kepribadian dan budaya yang bagus, hukum sosial masyarakat yang bagus itu cukup. Orang Singapura nggak ada yang buang sampah di jalanan, parkir ngawur dan sebagainya, teratur semuanya. Padahal mereka tidak kenal Allah loh ya, nggak kenal Allah. Nah, bedanya agama yang itu ya, agama yang budaya, aturan, dengan agama yang dari Rasul, kuncinya di satu, yaitu ada sambungan akan Tuhannya. Nah sekarang ini sayang sekali ya, orang yang mengaku klaim agama ternyata nggak kenal sama Allah. Gimana mau nyambung? Berarti agama yang sekarang ya sebatas dogma dan kursus kepribadian. Karena apa? Nggak kenal Allahnya. Cuman agama yang dipakai orang-orang kita ini tidak aplikatif ya, tidak real time, tidak ilmiah. Kita membahas surga neraka tapi nggak tahu, gitu. Malaikat tapi nggak tahu, akhirat tapi nggak tahu. Tapi kalau orang Singapura, orang Amerika membahasnya yang real-real. Kalau kamu mau jadi dokter harus fokus dari awal, contohnya itu. Kamu konsisten. Sekolah itu nggak harus menuruti kurikulum yang baku sesuai kata orang. Ikuti hobimu, arahkan, maksimalkan ya, supaya kau fokus. Kamu senang dengan belajar. Ada lewat musik, lewat apa? Lewat seni rupa, lewat apa, tapi akhirnya apa? Jadi karena orangnya konsisten dan fokus.
Lah, mereka gak membahas lagi surga neraka loh ya, gak membahas. Tuhan yang gak membahas. Kenapa? Mereka aturan-aturan itu mengarahkan realistis, ilmiah. Mereka membangun teknologi ya, peningkatan sumber daya masyarakat dan sebagainya. Menguasai jaringan internet, kemudian pendidikan, telekomunikasi dan sebagainya. Mereka menguasai. Nah, yang parahnya ini, yang di sini ya, agamanya nanggung. Satu, nggak kenal Allah ya. Agamanya agama dogma. Membahas surga neraka, tapi nggak ada yang bisa membuktikan. Ya, dikit-dikit dosa, pahala. Loh, kalau sana enggak, masuk akal enggak? Nah, karena agama dianggap sudah enggak laku di luar negeri, agama dianggap candu, itu menyesatkan itu. Orang jadi malas-malas cuma bahas surga neraka pahala saja, tapi enggak realistis dengan kenyataan yang dibikin. Nah, di sini ini kan agamanya sangat kental kata orangnya. Tapi tempatnya maling gitu, korupsi, ya Kak? Melanggar aturan ya Kak? Ngawur ya Kak? Suka marah ya Kak? Beda, kemproh ya. Susah diajak teratur gitu. Kalau orang sana teratur ya. Nah, jadi kita ini nanggung ya. Kalau di barat itu kepribadian tanpa Tuhan. Harusnya agama itu hubungan dengan Tuhan yang membentuk kepribadian. Sekali lagi ya, agamanya di barat, di luar negeri itu agama kepribadian. Harusnya idealnya agama yang asli adalah hubungan dengan Tuhan yang membentuk kepribadian, akhlakul karimah, itu buah daripada agama. Tapi yang di sini sekarang ini ya, agama sebatas dogma. Ya. Kemudian sebatas apa ya seperti itu ya, kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah bisa dibuktikan, surga neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Nah, makanya ini yang rusak ya, kita tempat paling rusak ya. Rusak mana? Kita sama luar negeri kalau dalam hal ini rusak kita ya. Di luar negeri nggak pakai Tuhan, nggak pakai agama, pakai aturan undang-undang, kebudayaan yang bagus, sistemnya bagus, baik orangnya, teratur, menjaga kebersihan, bahkan dengan ekosistem ya, lingkungan sekitar sangat perhatian. Jadi kepedulian dan kesadarannya tinggi. Nah, kita enggak, ada kesempatan maling sudah. Iya Kak? Nah, makanya itu lucu-lucu ya sini ya. Tapi itulah ya, seperti itu. Jadi kita ini tempat paling busuk ya, paling bosok, paling borok ya. Nah, jadi Tuhannya nggak kenal, juga kepribadian juga ruwet. Nah, di saat semua agama telah rusak, Allah selalu akan memperbaharui agamanya. Dahulu Rasul diturunkan itu bukan untuk memperbaiki syariat, bukan ya. Nah, jadi pelan-pelan ya. Rasul-rasul dahulu diturunkan bukan untuk menggugurkan agama yang lalu dan menurunkan agama yang ini, bukan. Agama yang lalu dari siapa? Ya Allah juga kan. Agama di Rasul ini agama dari Allah juga gak? Allah juga. Mana mungkin Allah menggugurkan diri sendiri, enggak ya. Nah, sebetulnya yang rusak itu adalah dari yang awalnya agama itu makrifat, ditinggalkan Rasulnya, lambat laun rusak menjadi syariat. Jadi rusaknya agama itu bukan kemudian orangnya kemudian suka mabuk-mabukan, suka mencuri, itu masih kecil ya. Rusaknya agama adalah saat makrifat berubah menjadi syariat. Sekarang orang nggak ada yang ngerti bahwa agama itu makrifat. Orang yang nggak makrifat harusnya paham dia nggak beragama, tapi kan merasa beragama. Itu sekarang ya. Jadi Rasul diutus itu untuk memperbaharui metodologinya. Ya, sekali lagi ya. Rasul B diturunkan untuk memperbaiki
metodologi agama A yang telah rusak, ya. Nah, metodologi yang dibawa B itu membuat orang makrifat kembali. Setelah makrifat berbuahlah syariat. Sudut pandang ya, satu zamannya beda-beda ya, beda-beda zaman ya. Nah, inilah yang kemudian disebut agama. Padahal bukan itunya. Agama sebetulnya adalah makrifat B, ya. Bukan syariat B, bukan ya. Tadi kan agama A awalnya ya. Agama adalah makrifatnya. Rusak menjadi syariat A, kemudian diturunkan Rasul B. Membawa metodologi B, memperbarui metodologi ini yang rusak. Nah, metodologi ini kemudian mengantarkan makrifat. Setelah makrifat berbuah syariat, ya. Syariat B. Nah, padahal bukan itu sebetulnya agama ya. Tapi agama adalah makrifatnya B tadi ya. Nah, syariat B hanyalah sudut pandang menyesuaikan zaman yang telah berbeda waktu dan tempat dan budaya, ya kan? Nah, makrifat ini kemudian downgrade lagi. Agama B menjadi rusak. Karena apa? Tidak lewat metodologi. Dari yang awalnya makrifat B menjadi syariat B, ya kan? Nah, kemudian Allah turunkan lagi Rasul membawa metodologi, memperbaiki agama B yang telah rusak dari makrifat menjadi syariat. Turunlah Rasul C membawa metodologi. Kemudian metodologi mengantarkan ke makrifat C, ya kan? Nah, kemudian C berbuah syariat C, ya. Nah, tapi karena ditinggalkan Rasulnya, makrifat C berubah menjadi syariat C yang nggak kenal Allah ya. Demikian terus menerus ya. Jadi sebetulnya agama dari dulu sampai sekarang adalah makrifat. Entah makrifat A, makrifat B, makrifat C ya. Entah makrifat Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Islam, tapi yang makrifat. Tapi menjadi rusak menjadi syariat A, syariat Hindu, syariat Buddha, syariat Nasrani, syariat Yahudi, syariat Islam itu sudah rusak. Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya, itu adalah syariat buah daripada makrifat. Tapi kalau orang bersyariat agama tanpa lewat makrifat, berarti agamanya telah sesat. Rusak menjadi agama syariat. Nah, repotnya lagi, umat Islam merasa agama itu hanya ada Islam diridhoi, betul nggak? Zaman sebelumnya versi Nasrani diridhoi karena zaman Nasrani, betul kan? Sebelum Nasrani, Yahudi diridhoi. Padahal tadi polanya tadi ya. Jadi Allah itu tidak menggugurkan dirinya, tidak menyalahkan dirinya, bukan. Yang salah adalah apabila orang beragama tidak lewat metodologi, pasti agamamu bukan makrifat tapi syariat. Nah, kelirunya orang sekarang beragamanya lewat syariat, nggak akan bisa makrifat. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim lewat metodologi, baiat atau baptis atau inisiasi ya. Gurunya Rasulullah, Roh Kudus, Buddha, Atman, guru sejati, Rasul atau mursyid, itu bukan manusia ya. Nah, sekarang nggak ngerti. Jadi tadi ya. Nah, masalahnya jika Islam telah sempurna, nah ya kan? Bagaimana Allah memperbarui agama di akhir zaman? Sementara sempurna nggak ada lagi di atasnya dong, betul ya? Islam bunyinya adalah untuk menyempurnakan agama-agama yang lalu sebelumnya. Berarti telah mencapai puncak level ya, grade tertinggi. Ya. Bagaimana Allah memperbarui agama Islam di akhir zaman? Tetap dengan pola yang sama, yaitu Allah akan mengirimkan Rasul untuk memperbaharui metodologi, kemudian mengembalikan ke Islam ke makrifatullahnya, tapi tidak berbuah syariat baru. Tadi apa? Tapi berbuah sudut pandang yang baru. Tepuk tangan. Ya, jadi dinamakan syariat adalah sudut pandang.
Nah, di akhir zaman kita tetap memakai syariatnya Nabi Muhammad, tetapi cara mengurai agama tidak lagi dengan dogmatis. Tidak lagi diterangkan surga itu siap bidadari cantik, yang perawan, yang minumannya khamr, tanaman hijau, buah-buahan, nggak seperti itu. Tapi dengan ilmiah tinggi. Maka jika bahasa ilmiah telah mencapai top level, maka ilmiah itu bisa diterima oleh seluruh sudut pandang. Mulai nalar logika cocok, dalil Quran hadis cocok, kondisi existing zaman ini cocok, ilmu pengetahuan populer, ilmu pasti cocok, seluruh aliran golongan cocok, seluruh agama cocok, maka Islam menjadi kembali rahmatan lil alamin. Nah, bangkitnya agama nanti adalah bermula dari kembalinya metodologi, bukan lewat syariat ya, bukan. Syariat gak akan membuat kau makrifat, gak ada cerita. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak belajar lewat syariat, gak pernah ngaji mushaf ya, gak pernah ngaji kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani, gak ada. Tapi lewat metodologi. Nah, ini yang hilang. Metodologi di akhir zaman disebut sebagai apa? Thariqah. Isinya dua sebetulnya cabangnya metodologi, yaitu rukun syarat dan caranya. Klop. Nggak ada apapun di dunia ini yang bisa bergeser, berubah tanpa lewat itu. Air menjadi matang, rukun syaratnya apa? Mendapatkan panas sehingga mendidih, ini kan? Nah, caranya bagaimana? Bisa digodok, bisa dipakai apa? Water heater sebagainya ya. Ya enggak? Ada rukun syarat dan ada caranya. Semua begitu. Kamu mau masuk SMA, ada rukun syaratnya enggak? Ada. Bayar administrasi, bayar ini, tes ini, itu enggak? Nah, ada rukun syaratnya dan ada caranya. Semua pun demikian. Ini yang hilang. Kalau manusia belajar agama lewat ilmu akal, ilmu syariat, cuman teori, gak tahu. Kenapa? Kita gak lagi membahas praktek di dunia ini nanti, tidak. Kita beragama yang rohnya nanti, yang akhiratnya. Maka kita harus menyingkap rahasia di balik fata morgana dunia ini. Dan syariat tidak mungkin bisa mengantarkanmu menembus akhirat. Wah, syariat kan akal. Akal bisa menembus akhirat? Udah bisa. Akal masih berlaku nggak ketika kau mati? Nggak bisa. Saat itu sudah hilang akal, betul nggak? Betul. Maka sekarang orang beragama tapi nggak ada yang kenal Allah, nggak ada yang makrifat. Itu bukan agama. Itu dogma, itu kepribadian ya. Itu ritual, 3 itu. Ada Tuhannya nggak yang itu? Nggak ada. Makanya sekarang ya, nggak ada yang syahadatnya praktek dengan bersaksi, nggak ada ya, nggak ada. Ucapannya ya, dengan mengucapkan, bukan dengan bersaksi loh ya. Dan itu ulama dunia kompak ya, bahwa praktek syahadat adalah mengucapkan 2 kalimatnya. Waduh, sesat ya itu? Sesat. Sholat pun demikian. Bagaimana kau bisa praktek ini wajah tu wajah sementara kau belum pernah ketemu wajah? Maka begitu kau takbir Allahu Akbar, kau ingat pekerjaanmu, hutangmu, tanggunganmu, sepeda motormu, jemuranmu, ya enggak? Katanya nyembah Allah. Akhirnya apa? Dan syariat karena teori kan gak mutlak, maksud teori. Nah, yang dia didapatkan dari pengetahuan teori dengan akal adalah apa? Dugaan, prasangka, ya enggak? Prasangka saja. Allah itu seperti matahari, Allah itu bersinar, Allah itu di balik Ka'bah, Allah itu seolah-olah, semua dugaan. Nah, padahal kan harus jelas ya, kemanakah kau arahkan kiblatmu, harus jelas. Ini wajah tu wajah. Kau harus tahu dulu di manakah yang bernama Allah di dunia ini, harus jelas.
Sayang ya, pernah nggak video yang ditampilkan Taklim Ma'rifat? 10 ulama besar di Indonesia menerangkan kesaksian akan syahadat ternyata berupa apa? Menerangkan praktik apa? Dengan apa? Dengan teori. Loh, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Di mana wujud Allah? Kok menjawab dengan teori? Harusnya ya, kalau saya ditanya, di manakah teh kotak merek Ultra Jaya ini? Gitu loh. Ketika kau menjawab, manakah wujud teh kotak Ultra Jaya? Teh kotak Ultra Jaya adalah teh dibungkus kotak loh. Ikut teori, ya bukan? Harusnya ke action gitu loh, ya enggak? Ya. Masa praktek syahadat dengan teori, dugaan. Makanya ada 10 ulama besar ya, yang 9 ngomongnya ngocol sontoloyo, gak jelas. Allah itu ada karena kita itu ada karena Allah itu ada, gitu. Kita ini ada karena Allah itu ada. Wah, ngomongnya segala macam tuh. Dia teori, ya bukan? Wujud itu jelas ya. Ya wujud lah, kok bingung. Ya, ya. Kepinteran akal, angan-angan kok waduh. Wujudnya oh ikut ya. Ya. Nah, jelas. Gak usah mau bayang wujud. Semuanya wujudnya karena Allah. Awak dewe ke wujudnya Allah. Gak ngono rek. Wujudnya bingung. Kalau kau tahu ilmunya ya. Kalau nggak tahu ilmunya pasti angan-angan dan dugaan prasangka. Wes. Agamamu agama prasangka, Tuhanmu Tuhan prasangka. Semua prasangka. Prasangka buah dari apa? Akal, ya kan? Itu kan interpretasi akal. Akalnya relatif apa mutlak? Relatif. Maka ilmu yang dipakai lewat akal lebih relatif lagi nggak? Lebih relatif lagi. Contohnya, aku suka pedas, Pak Anggar suka nggak pedas. Nilai baik benar bagi saya adalah lebih pedas. Kalau Pak Anggar bener pedas itu nggak cocok buat saya, berarti salah toh? Itu baru dua kepala selera yang berbeda, ya nggak? Itu pakai akal yang dipengaruhi selera. Berarti semua ilmu akal dan turunannya pasti relatif, dan relatif gak akan sampai kepada yang mutlak. Relatifnya akal gak akan bisa menjangkau pengetahuan ma'rifatullah. Ini dia. Gak mungkin ya. Saya siapa lupa judulnya apa, Ibu? Bunda, judulnya apa? Pembaharuan agama. Nah, jadi ya, Nabi sampaikan di dalam salah satu hadis, Islam itu umurnya nggak sampai 14 kurun, ya. Rata-rata agama rusaknya 5 kurun, 500 tahun. Hindu rusak, Buddha rusak, Nasrani rusak, ya, 500 tahun. Janji Allah setiap 100 tahun ada pembaharuan. Karena apa? Zamannya berubah. Jangan dipaksakan sama. Kita kasih naik pesawat, zaman dulu naik onta, emang berubah kok. Jangan dipaksakan, zaman nggak pernah berubah. Waktu, ya ruang dan waktu itu bergeser di dunia ini. Itu hukum dunia. Jangan paksakan kita kemudian kita dikondisi budaya yang sama, sudut pandang yang sama dengan bangsa Arab zaman dahulu, nggak bisa. Teknologi berubah, budaya berubah, semuanya berubah, dinamis ya. Maka jadi pembaharuan nanti ya setelah agama ini rusak ya. Jadi Islam ya sebetulnya yang dilihat Nabi itu dan dilihat oleh nabi-nabi yang lain juga ya, itu nggak berumur sampai batas 14 abad dari datangnya Islam. Tapi ketemulah ayat janji Allah ya. Tidak kudatangkan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir Allah. Allah. Berarti ketemulah aulia-aulia Allah yang beserta Allah memperpanjang umur dunia. Dan akhirnya Islam telah melampaui kurun 14. Dan saat ini kita telah masuk kurun 15 dan menjelang akhir kurun 15.
disampaikan oleh guru kami Profesor Dr. Jenderal Haji Saidi Syekh, akan terjadi turbulensi besar-besaran di akhir kurun 15. Karena ibarat jatah awalnya Islam ini rusak, tapi karena diperpanjang, ketemulah janji Allah tadi ya, maka lewatlah injury time. Maka mau nggak mau, jika agama ini diperpanjang akan ada pembaharuan besar-besaran di akhir zaman. Dan beliau sampaikan dengan lantang ya, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, perang, penyakit di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Profesor Dr. Kasim Yahya. Nah, berarti ketika telah lolos dari kerusakan dan kiamat ya, Islam akan ketemu, zaman akan ketemu zaman kolo bendu kalau bahasa orang Jawa, atau orang Hindu menyebut zaman Kali Yuga, atau zaman campur baur rusaknya separah-parahnya. Nah itu ya, barulah kemudian matahari itu muncul. Munculnya matahari bukan di tanah Arab, tapi di Indonesia. Dan yang paling logik ya, tidak ada syariat agama baru. Tidak lagi ada orang yang disebut Rasul, tapi ulama warasatul anbiya yang membawa metodologi yang sama dan yang dibawa oleh junjungan Rasulullah Muhammad. Yang metodologi itu akan mengantarkan kepada ma'rifatullah kembali. Jadi agama yang awalnya adalah Hindu ma'rifat, Buddha ma'rifat, Yahudi ma'rifat, Nasrani ma'rifat, Islam ma'rifat, akan kembali kepada agama ma'rifatullah yang ilmiyun wa amaliyun, yang ya'lu wa la yu'lalai, yang rahmatan lil alamin. Tepuk tangan. Tidak berbuah syariat baru, tapi berbuah sudut pandang yang baru sesuai zamanmu sendiri, yaitu kita telah ada di puncak ilmu pengetahuan, maka agama nanti akan diterangkan, diurai dengan bahasa eksak ilmiah tinggi. Nah, itu dia ya. Jadi makrifat akan kembali ya lewat metodologinya, sedangkan metodologi yang sampai kepada makrifat nanti berbuah syariat, bukan syariat yang berbeda, tapi syariat yang sama dengan Islam yang dibawa oleh Nabi, tapi sudut pandang yang berbeda itu ilmiah tinggi yang tidak bisa dibantah siapapun. Maka mau nggak mau, Hindu merapat, Buddha merapat, Kristen merapat, Kejawen merapat, semuanya merapat mengerucut menjadi agama yang rahmatan lil alamin, ma'rifatullah. Tepuk tangan. Kalau kau membawa agama dengan satu merek tertentu, enggak akan bisa terima yang lain. Tapi kalau kau membawa agama yang ma'rifatullah, yang rahmatan lil alamin, yang ilmiah tinggi, semua pun pasti menerima. Tapi itu setelah kita lolos melewati turbulensi besar-besaran di akhir zaman, di akhir kurun 15. Nah, ketemulah ayat ya, kata guru kami ya, kita adalah satu-satunya sekolah yang waris tegak lurus dari junjungan Rasulullah Muhammad, bahkan satu-satunya di dunia ini. Dunia akan mencari kita, dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Nah, jadi setelah gesekan luar biasa ya, maka jangan kaget ya, dengan kembalinya metodologi ini akan ada gesekan gelombang ultra dan gelombang infra. Infra akan dihabisi ya, maka jangan kaget, masalah-masalah dunia akan bermunculan satu persatu. Bajingan-bajingannya terkoreksi. Ulama-ulama sesat dunia itu terkoreksi, semua terkoreksi. Ilmu hitam, ilmu yang menyesatkan, koruptor, ya, keadilan yang tidak adil, ya, apapun itu akan terkoreksi besar-besaran, dan ini sifatnya skala dunia. Maka setelah itu kemudian ketemulah satu kondisi, banyak yang akan dimatikan,
apapun itu ya, ada yang kebakaran, ada yang kena penyakit, ada yang mati kena musibah, mati perang dan sebagainya, habis-habisan. Dan yang lolos adalah orang-orang yang dianggap layak oleh Allah untuk melanjutkan dunia ini kembali dan membangun agama yang rahmatan lil alamin, kerajaan Allah di muka bumi, kata Nabi Isa. Tepuk tangan. Ya, itulah yang hilang ya, yang akan tersambung di akhir zaman ya. Dulu metodologi ini nggak bisa diungkap secara ilmiah, ya. Bahkan orang nggak tahu lagi apa itu baiat, apa itu tahlil dzikir, apa itu suluk. Sampai sekarang pun ya, apa ada orang yang menerangkan apa yang dilakukan Nabi di Gua Hira? Ayo, ada nggak? Hampir semua orang meniru amalan apa yang diamalkan Nabi Muhammad setelah jadi Nabi, betul nggak? Tapi nggak ada yang mencari tahu apa yang dikerjakan seorang Muhammad bin Abdullah sehingga beliau jangan jadi Nabi dan Rasul. Ya nggak? Kalau meniru gampang, ya bukan? Tapi kalau melewati jejak jalan yang sama dilewati oleh Nabi, itu yang harusnya akan ketemu dengan buah yang sama karena lewat proses yang sama, betul ya? Nah, orang sekarang hanya meniru, jenggotnya dipanjangin, ya kak? Ya kak? Biar ke arah-arapan, anak-anak ente onta, ya? Ya? Ke arah-arapan, insyaallah, tafadhol, tafadhol. Nah, saya nggak gitu ya. Subhanallah, biar ke arah-arapan sama saya enggak. Jancuk, cuk ya, matamu ya. Dan orang jelek, nggak apa-apa, biar saja ya. Saya nggak butuh orang, saya nggak butuh dikagumi orang ya, nggak perlu. Saya sudah dikagumi banyak orang, tepuk tangan. Makanya saya nggak butuh buat dikagumi, sudah banyak mengagumi guys, ya kan? Walaupun saya ngomong bahasa banci, bahasa sumpah serapah, tetap cari orang, tepuk tangan. Karena telah menang dimensi orang akan cari Mr. TM ya, cari Mr. TM ya. Kami gelontorkan dengan uran-uran ilmiah bahkan tsunami di medsos ya, lewat Facebook, lewat YouTube, uran-uran taklim marifat yang ilmiah menggelontorkan, mencuci otak dogma yang ada di kepala orang-orang sekarang. Ya. Hari ini mungkin kau masih menolak, besok mungkin kau masih menolak, besoknya lagi menolak, tapi lama-lama kau ragu-ragu, jangan-jangan ini benar. Kenapa ini ilmu yang seolah-olah aku salahkan nggak pernah bisa padam, ya nggak? Di medsos loh ini. Kalau ini orang ini salah, pasti sudah buyar ditangkap polisi, betul nggak? Tapi kenapa hari demi hari kok makin besar, makin besar, makin besar? Wah, seperti hari bola salju ya, menggelinding makin membesar, ya nggak? Lama-lama, ya, tempo 1,5 tahun ini taklim marifat punya di 70 cabang di seluruh kota di Indonesia ya. Masih 70 cabang ya. Dan kami ini di Papua, Manokwari. Tepuk tangan Papua. Nah, gak lama lagi kita pun menjangkau saoyot-oyot, saakar-akar di seluruh Indonesia, bahkan akan mendunia. Kami kabarkan inilah metodologi agama yang telah hilang, yang selama ini mengalami the missing link. Hanya dengan ini kau ketemu jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa bataghu ilail wasilah wa jahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Dengan inilah kau bisa makrifat, kau kenal Allah, kau berserta dengan Allah, kau tahu agamamu, kau tahu sejatinya dirimu, kau tahu yang awal dan yang akhir, zahir dan batin ya. Nah, itu semua ya. Jelas, terang benderang, nggak ada dusta di antara kita ya. Saya ngomong nggak pakai buku. Kalau saya ceramah pakai buku, biasa itu ya pengerpek, betul kan? Kalau orang ujian pakai kerpen, ditangkap bu guru nggak itu? Oh, ditangkap ya kan? Kalau seorang pelaku bisa auto di luar kepala, betul nggak? Tapi kalau dia masih meraba-raba dugaan, pasti dia contek kanan, contek kiri. Kalau ada ulama yang ceramah tapi masih contek kanan, contek kiri, berarti dia ahli teori, bukan seorang pelaku. Kalau saya dari Surabaya ke Papua sampai sini ditanya orang naik apa, bisa jawab gak? Bisa. Naik Lion. Sama siapa? Bisa jawab gak? Bisa. Sama istri. Berapa ongkosnya? Bisa jawab gak? Bisa. Duduk nomor berapa? Bisa gak? Bisa. Delay gak? Bisa jawab gak? Bisa.
Sampai Manowari jam berapa bisa nggak? Bisa. Dijemput siapa bisa nggak? Bisa. Bawa barang apa aja bisa nggak? Bisa. Tepuk tangan auto, ya. Bukan teori, tapi auto, ya. Kalau kau beragama kata orang, itu namanya kau cuman teori. Tapi kalau bisa TM, kata cocotku sendiri. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.